Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Baik, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hubungan Indonesia dengan Maroko syarat dengan nilai romantika historis. Pada zaman Soekarno, ya ada di sana disebut dengan Soekarno Avenue di Rabat, menjadi bukti penghormatan Maroko terhadap jasa Presiden Soekarno menghimpun kekuatan Asia Afrika dalam berjuang melawan kolonialisme. Dan konon, Indonesia menjadi negara pertama yang mengunjungi Maroko pasca kemerdekaannya. Nah, untuk membicarakan tentang hubungan Indonesia dengan Maroko, sudah terhubung lewat Zoom Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Maroko, Bapak Hasrul Aswar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya? Di KBRI Rabat, sehat walafiat. Cuaca di Maroko saat ini sedang memasuki musim dingin. Musim dingin. Dan mungkin bulan depan di beberapa tempat salju sudah mulai turun. Oh, salju. Jadi kalau kita bangun subuh, itu suhu 6 atau 7 derajat. Oh, sekarang sekitar 6 sampai 7 derajat ya, Pak Hasrul Aswar ya. Wah, ini ya, jauh banget dengan Indonesia, Pak ya, yang masih panas. Jauh. Ya, Pak Hasrul Aswar, tadi saya sudah sampaikan pembuka bahwa Indonesia dan Maroko itu sudah menjalin hubungan diplomatiknya sejak beberapa dekade yang lalu. Nah, menurut Pak Dubes sendiri, seperti apa hubungan persahabatan Indonesia dan Maroko hingga saat ini? Silakan, Pak Aswar. Ya, kalau bicara historik, sebenarnya hubungan Maroko dengan Indonesia itu sudah berlangsung sejak abad ke-12. Abad 12. Ibnu Battuta, seorang pengembara pelaut yang berasal dari Maroko, tepatnya bermukim di kota Tanger, berkelana mengharungi lautan dan sampailah beliau ke Aceh. Beliau mengelilingi India, Cina, sambil kemudian langsung melanjutkan perjalanannya menunaikan ibadah haji. Dan di Aceh dia menggambarkan bagaimana pada waktu abad ke-12 itu ada sebuah kerajaan di Aceh yang kerajaan Islam dan menyembah Allah yang Maha Esa, dan kemudian perjalanannya itu dibukukannya dalam sebuah buku namanya Rihlah Ibnu Battuta, perjalanan Ibnu Battuta. Dan sekarang ini kuburannya ada di Tanger dan menjadi salah satu tujuan para turis kalau berkunjung ke Maroko. Tanger itu adalah kota di tepi laut yang di depannya Spanyol. Jarak antara Tanger dengan Tarifa, daratan Spanyol, itu berlayar sekitar 45 menit dengan feri. Nah, itulah hubungan sejarah yang sudah berlangsung lama sejak abad ke-12. Justru bisa dikatakan orang Maroko lah yang pertama mengunjungi Indonesia. Berikutnya, ketika the founding fathers kita, Bung Karno, menjadi sosok pemimpin Asia Afrika, puncaknya adalah pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.
Setahun setelah itu Maroko merdeka dari jajahan Prancis. Jadi Maroko itu merdeka tahun 1956. Untuk terbang dari Jakarta ke Casablanca, kita butuh waktu 16 jam. Belum lagi transit 2 atau 3 jam. Terbangnya saja 16 jam. 16 jam ya Pak ya? Jadi 16 jam. Karena kita dari Asia ke Afrika Utara. Betul. And can you imagine how many days Soekarno fight dari Jakarta ke Afrika Utara? Ya mungkin 2 hari gitu ya. Dan begitu hebatnya kunjungan Soekarno itu sebagai kepala negara pertama yang datang ke Maroko menyambut kemerdekaan Maroko. Dan Maroko sangat mengagumi itu. Sebagai negara yang baru merdeka 4 tahun, mereka gembira. Kepala negara pertama, presiden pertama yang datang ke Maroko itu adalah Bung Karno. Selain sebagai kepala negara, Presiden Indonesia juga adalah sosok pemimpin Asia Afrika. Maka begitu kagum dan bersyukurnya Maroko, singkat cerita, Raja Hasan menyatakan, kami ini Bung Karno baru merdeka 4 tahun, belum punya pengalaman sebagai sebuah negara yang modern. Sehingga saya bertanya ke staf saya, ke menteri saya, apa hadiah yang kita berikan sebagai kenang-kenangan kepada Bung Karno? Menterinya, ya terserah Baginda Raja, kami juga belum berpengalaman. Akhirnya Raja setelah melalui istikharah, besok paginya ketika sarapan, Raja Hasan menyatakan kepada Bung Karno, sebagai kenang-kenangan hubungan baik dan kunjungan baik Tuan Soekarno datang ke Maroko, maka mulai hari ini kami memberikan bebas visa kunjungan bagi WNI yang berkunjung ke Maroko, dan itu berlangsung sampai hari ini. Dan bebas visa itu berlaku, boleh tinggal di Maroko selama 90 hari. Oke. Kemudian setelah sarapan, Bung Karno diajak meresmikan 4 nama jalan. 4 nama jalan yaitu Jalan Insinyur Ahmad Soekarno, Rui Soekarno, Jalan Indonesia, Jalan Jakarta, dan Jalan Bandung. Jadi ada 4 nama jalan di Kota Rabat dan lokasinya strategis. Jalan besar ya, jalan utama gitu ya Pak ya? Ya, jalan utama. Jalan yang di samping gedung DPR atau jalan yang ada kantor Kepolisian Nasional Rabat itu Rue Soekarno. Rue itu bahasa Prancis. Jadi Rue Soekarno.
Dan kalau turis Indonesia berkunjung ke Maroko selalu berfoto dengan latar belakang Rue Soekarno, Jalan Soekarno. Begitulah hubungan yang terjaga 63 tahun sampai hari ini, dan hubungan itu berlanjut sampai hari ini. Sampai hari ini kita terus memupuk hubungan ini. Mereka menyatakan bahwa Indonesia adalah akhus syarqiqain, saudara kandung kami. Selalu mereka mengatakan bahwa hadza biladukum, ini negeri kalian. Maroko ini negeri kalian. Negeri kalian. Karena mereka menyatakan kita ini saudara kandung. Iya, oke. Ya. Jadi sebegitu dekatnya Pak ya, Pak ya? Begitulah eratnya hubungan itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah kerjasama kita di bidang ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya itu berlangsung dengan baik. Kira-kira begitu secara umum sejarah hubungan kita dengan Maroko. Oke, ya. Jadi sebegitu dekatnya hubungan Indonesia dengan Maroko, sampai di sana ada 4 nama jalan yang diambil dari nama pemimpin Indonesia, juga dari kota yang ada di Indonesia, dan sampai-sampai warga atau masyarakat Maroko menganggap warga negara Indonesia adalah sebagai saudara sendiri. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, bebas visa sampai 90 hari, gitu ya Pak Aswar ya. Baik Pak Aswar, ya kita tahu Maroko dan Indonesia telah menaikkan status hubungan bilateral menjadi strategic partnership ya sejak Desember 2023 lalu. Nah, kedua negara juga dengan mayoritas Muslim dan dua-duanya juga anggota PBB dan sama-sama aktif dalam OKI dan juga gerakan non-blok seperti kita ketahui. Nah, bagaimana Pak Dubes melihat sinergitas ataupun kerjasama kedua negara dalam menghadapi tantangan global? Kita tahu dunia saat ini penuh dengan gejolak ya di Eropa, di Timur Tengah. Nah, bagaimana Pak Dubes melihat sinergitas kedua negara dalam menyikapi katakanlah krisis di Palestina misalnya? Ya, jadi banyak jalan perekat hubungan antara Indonesia dengan Maroko. Sesama negara mayoritas Muslim, itu yang pertama, ya. Sekalipun ya berbeda mazhab, Maroko menganut mazhab Maliki, mayoritas Indonesia menganut mazhab Syafi'i, tapi tersimpul dalam satu ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ikatan yang kedua, ya. Ikatan yang berikutnya adalah Maroko dan Indonesia sama-sama ikut menggerakkan OKI. Betul. Ya, dan bahkan salah satu lembaga OKI yang namanya ISISCO, seperti UNESCO-nya PBB. Jadi OKI punya seperti UNESCO-nya PBB, yaitu ISISCO. Markas besar ISISCO-nya OKI itu ada di Rabat, Maroko. Jadi kesamaan pandangan ini membuat Maroko dan Indonesia berada dalam
satu visi dalam hubungan-hubungan internasional sebisa mungkin. Sekalipun ada yang berbeda. Misalnya Maroko ya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia ingin Palestina terbebas dari Zionis Israel. Maroko juga memandang Indonesia sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Mereka mengakui, Maroko mengakui bahwa peran Indonesia sebagai negara pendiri ASEAN itu sangat strategis. Makanya di saat tahun lalu keketuaan ASEAN itu dijabat oleh Indonesia, Maroko minta menjadi partner dialog dari ASEAN. Dan itu prosesnya tidak mudah. Indonesia meluruskan permintaan Maroko itu ketika Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun lalu. Tahun ini ketua ASEAN sudah bergeser ke Vietnam. Indonesia memahami keinginan Maroko itu. Maka sejak November atau September 2023, Maroko ikut sebagai partner dialog dengan ASEAN. Berkat salah satu jasa atau usaha Indonesia. Jadi hubungan itu terpupuk terus. Nah, terakhir minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Ibu Menlu kita, Bu Retno, datang ke Maroko berbicara dengan Bourita, Menteri Luar Negeri Maroko, dan penandatanganan strategic partnership. 1 minggu setelah Ibu Menteri kembali ke Jakarta, Maroko, kerajaan Maroko memberikan tambahan scholarship beasiswa kepada Indonesia dari semula 30 orang setiap tahun, mulai berlaku 2024 ini pertambahan kuota beasiswa Indonesia menjadi 50 orang. Jadi begitu kita saling menghargai, ya, dan sangat dekat hubungan kedua menteri luar negeri saat ini, dan hubungan people to people, B2B, ya, P2P bagus, B2B bagus, G2G juga bagus. Nah, ini yang membuat maraknya hubungan Maroko dengan Indonesia. Tadi dan itu kita jaga terus. Siap. Nah, Indonesia sudah menjalin hubungan preferential trade agreement atau hubungan dagang dengan Maroko, dan kita tahu Pak, di tahun 2022 lalu Indonesia itu mengalami surplus sekitar 79,5% untuk perdagangan kedua negara. Nah, Pak Azwar, bagaimana Pak Azwar melihat potensi kerjasama perdagangan antara kedua negara? Kalau kita lihat ini 79,5 juta itu atau katakanlah baru 13,34% per tahun, ya. Itu seperti apa potensinya di masa depan, Pak Azwar? Saudara Pane, seandainya PTA, Preferential Trade Agreement itu segera ditandatangani oleh Maroko, maka produk-produk Indonesia akan mengalir cepat ke Maroko. Ya,
MOU-nya sudah, MOU-nya sudah. Tinggal lagi Maroko belum menyetujui barang-barang yang akan masuk ke Maroko dari Indonesia, kita sudah berikan. Tapi daftar nama barang-barang Maroko yang mau mereka ekspor ke Indonesia sampai saat ini belum. Oke. Jadi belum mereka tanda tangan. Jadi ke depan kalau PTA oke, maka hubungan ekonomi ekspor kita makin bagus. Kenapa? Karena pajak pemasukan, pajak ekspor semakin kecil. Yang selama ini barang-barang Indonesia masuk ke Maroko itu dikenakan 40%, terlalu tinggi. Iya. Terlalu tinggi. Maka sekarang barang-barang yang masuk ke Maroko dari Indonesia terbatas. Ini 40%, harapannya akan turun sampai berapa nih Pak? Kalau nanti PTA-nya terrealisasi 0%? Ya akan bisa 0%, Pak. Oke, 0%. Itu manfaat PTA itu, Pak. Barang dia juga masuk ke Indonesia free tax juga, Pak. Oke, siap. Ya Pak, Pak Azwar, waktu kita sangat terbatas sekali. Mungkin ya ada potensi yang besar. Mungkin untuk produk-produk Indonesia tidak hanya sampai di Maroko, tapi Maroko bisa menjadi pintu utama untuk produk-produk Indonesia ke wilayah Afrika Utara seperti Pak Azwar bilang tadi. Nah, apa yang Pak Azwar ingin sampaikan, terutama kepada pengusaha, pebisnis Indonesia, ya, untuk masuk atau berinvestasi di Maroko lewat siaran kami ini, Pak. Silakan, Pak Azwar. Menurut saya, Afrika secara umum adalah pasar bagi produk Indonesia. Kalau mau kita perkecil lagi, mungkin sebatas Afrika Utara, yaitu Maroko, Mauritania, ya, Tunisia, Mesir dan Libya. Dua negara yang dekat ini saja, Maroko dan Mauritania, di mana saya juga merangkap negara Republik Islam Mauritania. Dua negara ini saja bisa kita alirkan, bisa kita banjiri dengan produk-produk Indonesia. Ekonomi ke depan bagi para pengusaha ekspor itu cerah dan menjanjikan. Tinggal lagi kita terhalang dengan selalu mengatakan jaraknya jauh, 16 jam. Itu sebenarnya nggak ada masalah lagi, nggak ada masalah. Mereka minta dari dulu, Pak Asrul, kami boleh nggak masukkan jeruk kami ke Indonesia? Saya bilang, why not? Jeruk mereka bagus-bagus, Pak Mane. Bahkan supermarket mall di London itu, saya lihat langsung permintaannya meminta jeruk Agadir dari Maroko, dan saya sudah sampai ke Agadir. Oke. Jeruk kalian masuk ke Indonesia, jeruk Maroko. Saya dapat apa? Pak, daripada kami ekspor, daripada kami impor dari Amerika Latin, kami minta buah naga dan nenas Indonesia. Nenas Indonesia. Oke. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya kumpul dengan pejabat Mentan di salah satu hotel di Jakarta dengan beberapa pengusaha. Sampai sekarang Pak nggak ada. Belum ada realisasinya. Oke, Pak.
Oke Pak Hasrul Azwar, ya mungkin ya banyak pertimbangan, tapi mudah-mudahan ya dengan teknologi, sistem transportasi sekarang yang sudah maju, ya ke depan insya Allah produk-produk Indonesia, terutama produk pertanian bisa mengalir dengan lancar masuk ke Maroko. Terima kasih atas waktunya Pak Maroko. Ya. Mereka mau mengirim jeruk itu dengan kontainer pakai pendingin. Oke. Tentu Bayangkan. kita juga bisa melakukan itu Pak. Nanti kontainer kami pulang kosong, pakai aja untuk nanas Bawa sama nanas, betul. buah nanas. Oke. Tapi nggak ada sampai sekarang, nggak ada respon. Oke, mungkin perlu waktu untuk meyakinkan kembali teman-teman kita, pengusaha-pengusaha Indonesia tentang potensi ini Pak Hasrul Azwar. Ya, sekali lagi Pak Hasrul Azwar, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu di Maroko dan jaga kesehatan Pak karena udara semakin dingin. Ya, makanya sorry kalau saya batuk-batuk ya. Siap. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Maroko Bapak Hasrul Azwar terkait hubungan Indonesia dengan Maroko, baik terkait budaya, pendidikan maupun perdagangan kedua negara. Mudah-mudahan ke depan harapan Pak Hasrul Azwar tentang peningkatan perdagangan antara kedua negara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya Daulat Panis, sampai ketemu kembali. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.